warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ferry Tiana Pasaribu, MPDC IT, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran IC2. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Vela Desta Muhadi dengan NIM A1C223033. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan 5 soal yang telah dipilihkan untuk saya jelaskan langkah-langkah GeoGebranya dan tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek media pembelajaran ICT. Nah, mungkin langsung saja kita ke soal-soalnya. Nah, di sini kita langsung di sini kita udah di tampilan GeoGebranya. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah soal dari kelompok 8 nomor 3. Untuk langkah yang pertama di GeoGebranya, sebelumnya soal ini tuh mau menentukan persamaan sebuah bentuk danau kacau, dan jalan menuju danau tersebut merupakan jalur trekking, apakah jalan itu memotong atau enggak. Nah, di sini langsung aja langkah yang pertama itu kita masukkan nilai H-nya. H-nya itu 5, K-nya itu -3, dan R-nya itu 10. Nah, lalu kita masukkan persamaan lingkarannya. Di mana persamaan lingkarannya X dikurang H kuadrat ditambah Y ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ketika kita menuliskan sebuah persamaan lingkaran, maka di sini gambar lingkarannya keluar. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya juga. Ubah ke ini aja. Selanjutnya kita ketik jalan. Di sini kita ketik X dikurang H kuadrat ditambah dalam kurung min X tambah 2 tambah 3 sama dengan 100. Nah, di sini keluar gambarnya. Dimana ini adalah bentuk visualisasi dari soal yang dari teman-teman kelompok 8 buat. Ini kita ganti warnanya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai B sama dengan -10. Lalu kita masukkan nilai AC sama dengan -25. Lalu kita klik juga rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, terus kita buat titik pusatnya. Sini kita ketik A sama dengan pusat. Nah, di sini kita bisa pilih yang pusat, lalu ke pusat dalam kurung konik ini. Terus kita masukin yang persamaan lingkarannya, yaitu EQ1. Nah, maka didapat titik pusatnya. Nah, untuk yang H, K, dan R ini, kita bisa buat gambar lingkarannya itu bergerak dengan cukup klik slider aja. Nah, jadi kalau kita klik, gambarnya itu bakalan bergerak. Tuh, untuk lingkarannya dia bisa berubah ukuran. Begitu juga dengan titik pusatnya ini. Titik pusatnya ini dia bergerak, tapi dia bergerak itu cuma sampai batas seberapa titik pusat tadi yang kita tulis di sini.
Nah, untuk pergerakan lingkarannya ini, dia bergerak sampai rentang 5, sampai ke titik 5. Dimana ini kita bisa mengatur juga, bisa mengatur sendiri untuk slidernya. Nah, mungkin kita langsung ke soal yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu kelompok 2 dengan soal nomor 2. Di sini kita udah ada di tampilan GeoGebra-nya. Nah, di sini kita klik titik 3 di sini, terus ke tampilan, terus kita klik tampilan grafik 3D. Nah, ini kita geser aja. Ini kita agak lebih besar supaya. Nah, terus di sini kita mau buat alas balok, dimana kita klik poligon, lalu di sini itu ada lebarnya 6 dan panjangnya itu 8. Di sini kita buatnya lurus-lurus ya, ke sini. Nah, terus kita klik di sini yang segi N beraturan, kita klik di salah satu titik 3D ini, saya klik yang C. Nah, terus kita ke gambar prisma ini, terus paksa ke prisma atau silinder. Di sini kita tarik ini menuju kita tarik sampai tingginya itu 9. Nah, di sini bisa kita atur aja sendiri 9. Nah, selanjutnya kita buat ruang limas dengan cara klik segi N beraturan di sini tadi, segi N beraturan, lalu klik salah satu titik yang ada di bidang EFGH. Di sini kita klik G aja. Tuh. Nah, selanjutnya kita klik tools paksa ke piramid atau kerucut. Sini kita tarik. Sini kita tarik ke atas. Nah, di sini kita buatnya itu piramidanya itu tinggi sekitar 7,071 sesuai dengan soal dari kelompok 2. Nah, kemudian kita buat ruas garis AC, BD, EG, dan FH dengan menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Nah, kita klik ini ruas garis di antara dua titik, terus kita klik A ke C, lalu B ke D, lalu E ke G, dan F ke H. Nah, setelah itu kita buat titik perpotongan di antara dua garis EG dan FH menggunakan tools perpotongan dua objek, dan nantinya akan menghasilkan titik J. Di sini perpotongan dua objek. Nah, tadi memotong EF dan GH di sini. Nah, ini muncul titik J. Selanjutnya kita buat perpotongan juga di antara ruas garis ACBD, sehingga nanti akan muncul titik K. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik I dan J menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. I ke J, lalu hubungkan I juga ke K.
Nah, di sini bisa diganti warnanya aja supaya ada perbedaannya. Sini ya kita setting untuk warnanya, mungkin kita bisa pakai hijau aja. Nah, terus kita klik tools jarak atau panjang untuk memunculkan nilainya di sini. Di sini jarak atau panjang. Nah, di sini kita klik setiap hubungan titiknya ini, misalnya kayak I ke J. Nah, di sini bakalan muncul nilainya. Terus I ke K. Nah, di sini juga muncul. Lalu I ke G, ada A ke B, B ke F, maaf tadi C ya, B. C ke B. Nah, tadi B ke F, B ke F, lalu B ke C, setelah itu C ke G, C ke G, lalu A ke E, lalu A ke C, dan E ke G. Nah, semua nilainya sudah muncul. Nah, untuk melihat gambar 3D-nya ini, kita bisa klik di sini, di titik 3 ini. Yang tadi ini, yang tampilan grafiknya, kita klik, lalu muncul sini. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih jelas tanpa ada garis atau bayangannya ini, kita bisa klik kanan, lalu ini kita klik, ini juga kita klik. Nah, jadi di sini kita dapat melihat tampilan gambarnya, gambar 3D-nya aja. Ini bisa digedein buat lihat lebih jelas nilainya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang berikutnya. Nah, jadi di sini kita mau buat visualisasi jembatan, yang mana jembatannya itu berbentuk segitiga. Nah, di sini kita buat titik baru, di mana titik paling kiri jembatannya itu A 0,0. Terus titik paling kanan jembatannya itu, coba kita ke sini dulu supaya titiknya nggak sembarang diletakin. Titik paling kanan jembatannya itu 150,0. Ini kita buat titik baru 150,0. Kita ke titik baru terus 150,0. Nah, terus titik C-nya yang merupakan puncak dari jembatannya itu 75,20. Kita klik titik baru 75,20 itu di sini. Nah, kita perkecil gambarnya supaya titiknya kelihatan jelas ya. Nah, selanjutnya kita mau buat visualisasi jembatannya itu dengan menarik garis menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Nah, di sini kita tarik dari garis A ke garis C, terus dari garis C kita tarik ke garis B, terus dari garis B, dari titik B kita tarik ke titik A. Nah, di sini sudah terlihat visualisasi jembatannya. Nah, untuk selanjutnya kita
mau ngasilin hasil panjang kabel itu dengan menggunakan Pythagoras. Nah, di sini kita masukkan nilai C. C-nya ini C kecil sama dengan, kita tampilin keyboardnya. Nah, di sini nilainya itu 75 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Maka hasilnya 5 akar 241. Ini nilai hasil panjang kabelnya. Nah, selanjutnya kita mau buat segitiga. Kita mau buat segitiga ACD. Di sini kita gunakan tools polygon. Nah, segitiga ACD untuk titik D-nya ini itu 75,0. Jadi di sini kita agak perbesar gambarnya dulu supaya dapat titik yang pas. Nah, kita buat pakai titik baru. Titik baru di sini 75,0. Lalu baru kita buat pakai poligon. Nah, sini terus maaf, mungkin kita ini dulu, kita perkecil dulu gambarnya. Nah, tadi kita mau buat titik ACD-nya itu, ini kita tarik A ke C, C ke D, lalu D ke A. Maka ini terbentuk segitiga ACD-nya. Nah, di sini sudah ada perbedaan warnanya. Di sini kita bisa ganti-ganti warnanya untuk membedakan supaya jadi lebih paham. Selanjutnya kita ke soal yang selanjutnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya dari kelompok 5, soal nomor 1. Sini kita langsung aja ke titik 3, terus tampilan, terus ke tampilan grafik 3D. Nah, ini kita geser. Nah, karena di sini kita itu mau masukin titik A, B, C, D yang mana supaya lebih tepat titiknya, saya bakalan buat secara manual aja di sini. Dimana titik yang A itu 0,0,12. Nah, di sini terlihat 0,012 itu di sini. Terus kita masukin nilai B-nya juga. Dimana nilai B-nya ini 0,0,0. Sini nilai B-nya. Nah, terus kita masukin nilai C-nya itu 16,0,0. Nah, terus titik D-nya itu ada di 5,0,0. Nah, di sini udah ada ya, terlihat. Nah, A, B, C, D. Nah, selanjutnya kita mau buat sebuah segitiga. Di sini kita ke piramida. Terus di sini kita klik, lalu kita klik dari A ke B, terus dari B ini ke D dulu, baru ke C, lalu dari C kembali lagi ke A. Nah, di sini kita kecilin. Nah, di sini udah dapat piramidanya ABD, ABDC, A. Nah, selanjutnya kita cari tools jarak atau panjang, dimana di sini kita klik titik A ke titik B. Nah, untuk memunculkan nilai jarak dari A ke B itu ada 12. Terus kita klik nilai jarak A ke C.
Nah, itu 20. Terus kita klik juga jarak dari A ke D. Itu ada 13. Nah, terus kita cari juga panjang dari B ke D. Ini 5. Lalu D ke C. D ke C ini 11. Dan B ke C belum kan? B ke C. Nah, jarak B ke C-nya itu 16. Nah, yang mana hasil akhir ini itu sama dengan saat kelompok 5 mencari secara manual. Lalu kita ke contoh soal yang terakhir. Nah, di sini kita lanjut ke soal yang terakhir dari kelompok 6 yang nomor 2. Di sini pertama kita klik titik 3-nya. Terus untuk tampilannya kita klik yang tampilan grafik 3D. Dan terus ini agak kita kecilin aja. Nah, di sini kita mau buat sebuah segitiga. Nah, di sini kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu dari kelompok 6, yang mana soal nomor 2. Di sini kita klik titik 3, terus tampilannya kita buat tampilan grafik 3D. Dan ini kita agak, ini yang ini kita perkecil. Nah, karena titik-titiknya itu lumayan kecil, jadi kita perkecil nilai yang di grafiknya. Nah, kita mau buat sebuah segitiga. Di sini kita langsung buat pakai polygon, yang mana titik yang pertama itu 0, ini tuh sampai 3, terus titik yang di atasnya itu 1,5 dan 2. Nah, gini. Nah, selanjutnya kita klik yang ininya, yang kita perkecil lagi. Yang ini kita klik tadi udah, terus kita ke sini, paksa ke prisma atau silinder. Nah, di sini kita tarik. Nah, di sini kita mau narik prismanya itu besarnya 4, sesuai dengan soal dari kelompok 6. Nah, soal selanjutnya kita mau buat garis yang mana nanti dari garis itu kita bakal tahu panjangnya dan apakah jawaban yang di sini itu sesuai dengan jawaban yang ada pada penjelasan dari kelompok 6. Di sini kita buatnya itu menggunakan ruas garis di antara dua titik, dimana kita buat garis
ini kita klik sampai ke sini. Terus ini agak kita putar. Nah, kita kembali lagi ke ruas garis di antara dua titik. Yang ini juga kita tarik ke sini. Nah, ini kita agak giniin juga. Kita klik lagi yang ruas garis di antara dua titiknya, dari sini ke sini, terus garis yang di sini ke tengah. Kalau yang dari situ kita buatnya dari sini aja ya, kelihatan ini ke garis tengah. Nah, untuk mengetahui apakah hasil dari yang ini itu bakal sama-sama yang di kelompok 6, kita bisa masukkan nilai-nilainya itu ke rumusnya. Nah, untuk melihat gambar lebih jelasnya, ini bisa kita klik. Nah, ini kita klik ini dulu supaya nggak kepencet titik-titik. Untuk menghilangkan ininya, kita bisa klik ini. Tuh, jadi gambarnya tuh gini. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.